ketika kita punya 10, Oke. jangan pakai semua, Oke. pakai 3. Oke. Minimum 3 dulu. 3. Oke. Maksimal 5. Maksimal 5. Ya, 2019 saya pakai keuangan saya 10 saya keluarin semua. 9,9%. Yang nggak nyangka terjadi pandemi. Oke, betul. Akhirnya hampir membuat saya menjadi orang miskin. Oke, selamat datang di Potetsip, podcast seru dan edukatif. Oke, kali ini kedatangan senior nih ya dari senior pebisnis lah ya. Di samping saya ada Ko Atet. Ya. Oke, salam kenal Ko Atet. Salam kenal ya. Oke, ini pemirsa dari Potetsip kita ya. Nanti akan biasanya mereka berharap bahwa podcast ini membawa insight yang baik. Ya, jadi makanya saya selalu mengundang pembicara ya kan yang menginspiratif ya, karena Posesif itu podcast seru dan edukatif. Ya, nah, thank you juga udah diundang. Ya. Selamat datang Ko ya. Saya thank you juga udah datang ke sini gitu. Bener tadi di-mention sama Ko Atet ya sebelum kita syuting, saya lumayan agak tegang. Saya jadi agak beban di sini hari ini gitu kan untuk menanyakan hal-hal terkait bisnisnya Ko Atet nih gitu kan. Mungkin bukan secara bisnis juga ya, mungkin secara backgroundnya juga. Tadi ngobrol-ngobrol di belakang tuh seru juga tuh gitu kan, banyak insight juga. Ya. Boleh kita langsung ngobrol-ngobrol ya Ko ya? Atau silakan Ko, atau mau memperkenalkan diri dulu atau gimana? Cukup ya? Oke. Nah, Ko Atet ini sekarang sebagai owner ya dari Mochi-Mochi-O. Nah, betul. Dari ini nih kita disponsori. Wah, ini enak banget nih. Ya. Ini mochinya tebal banget, langsung ramuannya dari Taiwan langsung Ko ya? Ya, betul. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol masalah produknya juga ya. Jadi dari Mochi-Mochi-O ya kan mengembangkan bisnis ini udah berapa lama kok? Dari tahun 2009 ya. 2009 sampai sekarang berarti udah 14 tahun. Hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun. Wow, berarti ini udah 15 tahun nih kok. Iya. Waduh, ini mochi bersejarah nih kalau udah jatuh bangun juga. Iya. Nah, itu nanti kita bahas lagi tuh struggle-nya gimana tuh yang ketika pandemi itu kayak tadi seru juga ya. Oke. Nah, berarti boleh diceritain kok kenapa memilih mochi nih ya untuk produk yang dijualkan ke pasar. Sebenarnya nggak ada niat banget jualan mochi. Nggak ada niat karena nah kalau ngomongin sejarah mochi, kenapa saya bisa mochi itu pengalaman saya waktu di Taiwan 7 tahun. 7 tahun di Taiwan. 7 tahun. Awal ke Taiwan itu ya kuliah lah. Oke, kuliah. Tapi karena tahun pertama papa bangkrut, akhirnya saya sambil kuliah sambil kerja. Oh ya, nyari cuan juga ya di sana ya. Namanya anak muda udah pegang uang. Udah enak. Sekolah nggak dilanjutin. Jadi milih ya. Lalu kerja. Nah, 5 tahun terakhir inilah saya kerja di pabrik mochi. Jadi 5 tahun di pabrik mochi untuk kerja ini ya. Dan niat awalnya ya nggak ada sama sekali bikin mochi ini. Itu cita-cita saya itu adalah buka toko bangunan. Waduh, jauh ya. Karena background keluarga orang-orang proyek, orang-orang material bangunan. Nah, pulang dari Taiwan punya tabungan. Merit merit. Akhirnya saya bukalah toko bangunan dengan hasil dari tabungan di Taiwan nggak disupport orang tua kan. Nah, waktu itu buka di ujung Serang Banten. Waktu itu di Serang Banten. Di Serang Banten di situ. Buka kurang lebih hampir 3 tahun. Nah, itu bukannya maju, malah diambang kehancuran. Malah ngedrop gitu. Malah ngedrop. Bahkan saya sampai punya utang di bank. Gitu waktu itu. 1 M lebih lah untuk pengembangan bisnis di material. Itu. Nah, dalam abang kebangkrutan itu kebetulan juga anak pertama saya lahir, dia kembar. Kembar langsung. Kembar cowok. Wah, mantap. Nah, saat itu gini, teman-teman juga tahu, mereka ngomong gini, Ted, kan kamu bisa bikin mochi, lu bisa bikin mochi, enak lagi, kenapa nggak coba, gitu, iya juga ya kan, karena di material itu selain ada utang, tabungan juga udah habis semua, bener-bener zero banget, zero banget. Nah, pas teman-teman ngomong itu benar juga, akhirnya saya coba rintis.
waktu itu juga nggak ada kebayang sampai sekarang ini. Cuma ngebayangin bagaimana bisa beli susu buat anak. Oh ya waktu itu. Ya. Dan tahun 2009 lah. 9 ya. 2009 iya betul ya, 2009. Akhirnya setelah rintis coba 3 bulan lebih, mulailah saya buka pertama di Lipo Mall Karawaci. Oke, outlet pertama? Outlet pertama di sana. Ya, outlet pertama di sana. Dengan konsep yang sederhana, segala macam. Iya. Dan gak nyangka. Boom apa sekarang? Iya, padahal waktu itu ya semoga ada kejual 100 biji deh. Oh, sehari gitu. Waktu itu harga baru 3.000. Oh, ini baru 3.000. 3.000. Oke. 100 kan berarti 300.000 udah puas lah, udah bisa. Benar. Nggak nyangka pas ketika buka omset bisa tembus jutaan. Wah, satu hari? Satu hari. Satu pas buka itu? Ya. Wow. Nah, akhirnya ada harapan toko material kita tinggalin, lalu terus ngembangin untuk di bisnis ini. Ya, FM ini ya. Ya, tapi ya awal ngerintis ini juga ya bukannya gampang. Karena sama dari keluarga besar sama sekali nggak ada background F&B. Oh iya, makanya semua tadi di toko bangunan itu ya. Bahkan pertentangan keras dari keluarga. Oh gitu. Ya, ini ya. Tidak menurunkan ini ya mungkin. Ya. Dia coba bilang begini. Waktu itu papa masih ada, papa bilang buat beli susu anak bisa gak? Oh, justru di ini ya. Di saat itu. Ya nggak nyangka akhirnya bisnis mochi ini menjadi kebanggaan untuk keluarga sekarang ya. Ya. Oke, betul. Ya, dan keluarga besar sih ya. Iya, keluarga besar juga sekarang kan. Sekarang kalau keluarga besar ke mall udah pasti ngeliat ini nih. Iya. Kan? Tadi outletnya udah berapa sekarang kok? Kalau ngomong sebelum pandemi. Oh iya, sebelum pandemi sempat. Sebelum pandemi itu udah hampir 100 lebih. Hampir 100 lebih. Hampir 100 lebih, dan saya lagi ngembangin di luar Jakarta juga, yaitu di Batam, bahkan di Bali. Iya. Nah, nggak nyangka kan 2019 masuk 2020. Ya, Covid. Tutup sisa 7. Aduh, sisa 7. Dan online belum nggak jalan waktu itu? Satu online nggak bisa dibandingkan dengan 100 offline. Ya betul. Ya. Sehebat-hebatnya online. Betul. Banyak orang kan bilang online. Tapi setelah saya satu online, mau gede pun nggak bisa dibandingin 100. Betul sih. Seperti itu ya. Oke, berarti ini benar-benar rintisan dari nol banget ya. Ya. Bahkan kayaknya pas balik dari Taiwan tadi tuh lupa bisa bikin mochi ya. Iya. Betul. Dari orang tua udah fokusnya ke bahan material aja nih gitu kan. Bahkan sampai di Taiwan waktu Taiwan kan capek tuh. Oh iya. Kerja dari jam 3 pagi sampai malam lagi, besok pagi kerja lagi sampai pas mau pulangin tuh udah gue udah gak mau nyentuh mochi lagi ya kan. Langsung pengen jauhin mochi gitu ya. Iya, pengen coba pulangin itu ya kan. Iya. Saking sebelnya, saking capeknya kerja ya. Nggak nyangka malah jadi bisnis utama saya. Iya, betul. Emang itu yang nggak bisa diprediksi ya. Iya. Berarti ini kan istilahnya kalau di keluarga tuh jadi kayak banting setir arahnya gitu kan. Nah, itu pasti tadi inspirasinya adalah bertentangan dengan keinginan keluarga lah dalam tanda kutip gitu ya, sehingga membuat tapi kalau Atet juga yakin ya sama mochi-mochi ini ya ketika bikin itu ya. Saat itu nggak yakin. Saat itu justru nggak yakin. Nggak ada plan, intinya pengen beli susu anak aja. Oh intinya itu aja dulu gitu ya. Itu sih ya. Ya sekarang udah pada tahu harusnya nih mochi-mochi ini ya. Ya semoga nanti ekspansinya bisa jauh lebih besar lagi kok. Ya kan. Nah berarti memutuskan untuk terjun ke dunia F&B itu berarti waktu itu dalam tanda kutip kepepet ya? Kepepet. Bukan karena doyan mochinya, bukan karena suka makan gitu enggak ya? Iya. Bahkan backgroundnya ada sih ya 5 tahun di mochi itu ya. Iya, total di tahunnya 7 tahun lah ya. 7 tahun itu ya. Oke, berarti kan sebenarnya di sana juga justru modal mochi ini yang besar gitu dibawa ke Indonesia gitu kan. Betul. Oke, jadi enggak ada kepikiran buat bikin ini lagi kok. Atau bangunan lagi? Udah enggak. Kasih saya berapapun saya nggak mau. Lebih ada kesini kayaknya ya. Atau mochinya dibentuk kayak paku gitu. Ya oke. Nah ini kan tahun 2009 ya.
Saya nggak tahu apakah memperkenalkan mochi ini sulit atau enggak, karena kalau di Indonesia kan mochinya kecil-kecil gitu kok. Ya kan, maksudnya ketika dengan gede ini kan pasti bayangan orang, waduh ini akan mahal banget kah atau gimana gitu. Strateginya gimana tuh? Waktu itu dari awal mutusin untuk ngebangun bisnis mochi itu saya butuh waktu, boleh katakan 3-6 bulan lah. Dari awal-awal dari mesin saya kredit 6 bulan, saya ingat banget ya, mesin kredit 6 bulan. Kredit 6 bulan saya coba bikin. Mikirin konsepnya kayak gimana karena sama sekali buta. Tapi ya beruntung di lapangan banyak ketemu orang yang bantu Arin, bikin gerobaknya begini, bikin ini begini. Dan yang paling nggak nyangka ketika saya main ke mall itu, iya kenapa nggak main di mall ya, gitu loh ya kan. Saya coba ke kantor manajemennya, saya ajuin. Waktu itu masih tinggal di Serang. Ya lumayan kesini. Perjalanan dari Karawaci sampai mau ke Serang di tengah jalan. Di tengah jalan itu udah ditelepon sama manajemen. Permohonannya diterima. Wah, senang banget. Berarti waktu itu walaupun kita punya duit belum tentu di-approve dong. Iya, betul. Atau mungkin karena mochi ini belum ada di situ kali. Belum ada. Benar ya. Belum ada. Itu belum ada, makanya di-approve ya. Dan waktu awal coba ngerintis itu yang paling susah itu ya gini, mochi ini ada bahan kacang. Kacang itu ada kacang tepung. Iya betul. Nah, waktu itu saya sama sekali mencoba untuk ciptain kacang tepung ini nggak bisa. Bahkan saya coba cari mesinnya sampai diomelin orang. Dia ngomong kayak gini, kamu ini bodoh ya. Kacang itu kan dasarnya minyak. Bagaimana bisa dijadiin tepung? Nah, sedangkan saya taunya di Taiwan kan bisa bikin tepung kan. Nah, waktu itu dari Jakarta perjalanan balik mau ke Serang, mobil saya rusak. Mobil saya rusak, saya masuklah bengkel. Nah, bengkel itu ngobrol lah sama yang punya bengkel. Curhat saya bilang. Pas itu dia bilang gini, ya udah ajak saya ke rumah kamu, saya lihat mesinnya. Dia bilang. Mesin nggak tahu kayak gimana, setelah dia utak-atik pisaunya, mana kacangnya. Pas dia taruh, masukin ngegiling, jadi tepung di situ lah ya kan. Happy banget ya. Berarti dimodifikasi lagi? Iya, dimodifikasi. Gitu. Nah, wah, kayaknya lancar gitu loh. Semua berjalan dengan, makanya kadang saya bilang, di saat jatuh pasti ada jalan yang jauh lebih baik. Betul. Cuman kadang kita nggak ketemu aja, belum ditemukan aja. Betul. Tinggal tunggu waktu kapan ketemunya. Mungkin gitu. Kalau waktu itu bisnis material saya bagus, saya mungkin masih di sana. Betul. Dan nggak akan pernah muncul bisnis ini. Betul. Seperti itu sih. Nah, wah ini menarik kan. Benar kan saya bilang pengalamannya luar biasa. Jadi saya agak grogi gitu hari ini. Nah, berarti kan untuk sampai ke sebanyak ini sekarang outlet ya. Itu strategi pemasarannya gimana Pak? Lewat gimana nih? Dulu waktu itu kan mulainya lewat mall gitu kan. Sebenarnya saya lahir di keluarga tradisional dan juga nggak ngerti cara pemasaran. Pemasaran terhebat apa? Mulut lewat mulut kan. Mulut ya. Dari berawal situ. Teman-teman saling support. Terutama pelanggan saling support. Ya dari satu mall kebangun ya semua lewat mulut. Nah, kalau ngomongin sekarang ya kita kan ngikut perkembangan zaman. Betul. Ya ada sosial media bla bla, kita juga ngikutin. Tapi benar-benar awal ngerintis ini kita sama sekali nggak ada strategi. Berarti jalan aja. Flow aja ya, ngikutin ininya aja gitu ya. Jalan aja. Berarti kalau menurut saya strategi pemasaran adalah produknya enak banget. Iya dong. Kalau nggak enak kan nggak mungkin ditawarin kan. Dan dibuat pakai hati. Itu yang paling penting ya kan. Itu lagi struggle-nya. Saya suka ngajarin. Saya pribadi sih waktu di Taiwan udah mulai saya praktekin. Jadi saya nganggap mochi ini adalah sebuah tasbih. Tasbih. Tasbih yang dimana setiap biji tasbih ini wajib kita doakan. Waktu di Taiwan, waktu saya di Taiwan, ketika bos membangun bisnis mochi itu cuma dari 1 tong, akhirnya berkembang sampai ratusan tong saya di sana. Ketika saya sambil bekerja, kalau bahasa
sambil jikir. Sambil jikir betul. Ya, makanya ada kalau di karyawan saya kenal dengan namanya satu mochi satu doa. Yang artinya apa? Setiap mochi itu ada doa, nggak peduli apapun agamamu. Iya. Oh, itu bagus banget filosofinya tuh. Ya. Makanya jadi dari produksi ngadon, saya selalu dalam hati saya karena saya agama Buddhis, saya doa secara Buddhis dalam hati. Iya. Bekerja sampai mochi itu saya bungkus pun pakai doa juga. Wah, itu kuat banget itu powernya tuh. Ya, dari situlah bahkan termasuk semua karyawan baik di pabrik, di SPG, mereka wajib mendoakan. Iya. Mochi itu. Ya. Nah, saya juga banyak ngaren orang, apapun pekerjaanmu, lakukan dengan doa. Iya. Ya. Karena buat berkah juga ya kok. Ya. Produk kan kalau udah berkah ke orang lain. Tapi juga tanpa sadar banyak terjadi perubahan hidup. Oh, dari situ? Dari karyawan-karyawan yang nurut apa yang saya bilang. Iya. Berarti sekarang karyawan yang ininya yang dari dulu sampai sekarang masih ada ya? Ada karyawan yang masih ngikut? Masih banyak. Masih banyak ya. Yang dari nol sampai sekarang masih ada. Iya, karena soalnya ditanam ini kayak gitu, hal yang positif. Biasanya mereka akan ikut terus gitu. Betul. Ya, apapun pekerjaannya. Betul. Setuju kok. Nah, ini kan bisnis sudah jalan semua ya kok ya? Ya. Maksudnya alhamdulillah udah lancar lah ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih ya, tantangan terbesarnya tuh di mana nih kok? Ya kan, untuk ngebangun bisnis Mochi Mochio ini. Sekian lama saya coba jalanin, tantangan terbesar itu ada 2. Oke. SDM. Wah. SDM ya. SDM. Berarti emang ya saya juga ngalamin sih ya. SDM itu paling susah. Untuk menciptakan sebuah intinya gini, ketika sebuah bisnis berjalan, di dalamnya seperti apa? Ya betul. Di luar pasti akan seperti apa? Ya benar. Ya. Ketika kita bisa mampu membuat SDM ini bagus. Ya betul. Kita ngomong secara energi ya. Betul. Ketika keluar pasti akan bagus. Apapun pekerjaannya. Ya. Seperti itu. Ya, tantangan terberat ya gimana mendidik karyawan. Ya. Menjadi keluarga kita. Ya, betul. Ya. Paling penting itu ya. Paling penting itu, jangan sampai mereka udah kerja mati-matian buat kita. Kita bisa tidur di sofa, tidur di kasur empuk, mereka tidur di tikar. Ya, betul. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Ya kan. Ketika SDM bagus, doa yang didapat bagus gak? Ya, bagus tuh. Ya kan, makanya tantangan terbesar itu bagaimana membuat karyawan menjadi keluarga. Ya. Itu sih kalau secara saya pribadi ya. Oh iya benar. Ya itu justru bagus juga kok tadi kan. Ya, maksudnya ya intinya mereka tetap harus menerima hal positif juga dari kita gitu kan. Karena kan bentuk lagi kalau misalkan mereka loyal sama kita, pasti kan jadi kerjanya juga jadi lebih bagus gitu kan. Betul. Terus ya pertama kan pasti ngebentuk fundamentalnya juga susah kok ya. Ya maksudnya orang itu kan bisa aja mengira kita dalam tanda kutip mungkin memberikan mimpi-mimpi gitu kan. Karena mereka belum dapat impactnya gitu kan. Nah, meyakinkan mereka itu kadang yang agak susah betul ya. Untuk meyakinkan seseorang kan nggak bisa dalam satu kali pertemuan. Betul. Nggak bisa dalam satu hari. Kayak pacaran ke nikah aja gitu. Ya, udah pasti butuh waktu, butuh hubungan. Ya, betul. Nah, lama-lama kan tercipta. Betul. Ketika satu orang ngomong ke satu orang, kan sudah dapat energinya. Kurang lebih seperti itu sih. Betul. Jadi ngebangun energi positif dulu ya ke SDM kita ya. Gitu. Nah, baik di lapangan segala macam. SPG lihat ngomong kasarnya di ratusan konter, karyawan kerja pegang uang kayak segala macam. Kalau kita curigaan terus sama mereka, nggak bisa tidur. Iya benar. Nggak bisa tidur. Banyak orang bertanya ke saya, "Tat, lu gimana sih bisa ngatur begitu banyak orang?" Saya cuma ngomong, semua berawal dari satu. Kan nggak langsung sebegini. Satu terbentuk baru ciptakan kedua. Ya betul. Dari kedua terbentuk baru ciptakan ketiga. Tiga kebentuk baru terus ciptakan sampai ratusan konter waktu itu. Betul.
Jadi memang step by step ya, tetap harus step by step ya. Ya, nggak bisa dipungkirin. Iya. Karena kalau misalnya langsung 10 juga kitanya nggak kepegang. Ya, kan? Kecuali memang udah ada pengalaman dan strategi itu. Ya. Betul. Ya. Oke, nah yang menarik tadi kok, yang sempat di-mention di awal, ya kan, sempat sampai ratusan lebih. Ya kan, tiba-tiba ngedrop pandemi 7 outlet. Nah itu tuh bagaimana tuh mensiasatinya tuh? Kayaknya kan itu pasti wah itu ini banget ya. Mungkin biar jadi pengalaman untuk penonton kita juga nih. Kalau nginget-nginget itu wow. Waduh. Atau nggak usah dibahas. Gak apa. Ini memang saya juga butuh menguatkan diri saya lagi. Ya. Betul. Di masa pandemi yang tiba-tiba counter saya begitu banyak drop turun menjadi sisa 7 counter. Iya betul. Itu membuat saya drop bukan secara materi, bahkan secara mental. Ya betul. Membuat saya mengurung diri di rumah 6 bulan. 6 bulan, benar-benar di rumah aja kok. Nah, apa sih yang membuat saya seperti itu? Ya gini, kesalahan saya di 2019 adalah saya terlalu ambisi. Oke. Saat itu yang dikejar mau bukan MM-an lagi. Wah, udah tetean. Yang pengen dicapai itu tembus ratusan M sampai T. Oh, iya. Itu ambisinya ya? Ambisi. Lagi membara-baranya ya? Iya. Ambisi. Nah, bahkan saya punya cicilan per bulan 400 juta. Wah. Sangat mudah banget itu sebenarnya. Oke itu ya. Kan? Iya. Oke kok. Nah, ini kan tadi sempat di-mention nih di awal mengenai dulu sempat ratusan, hampir ratusan lebih untuk outlet. Nah, terus kamu pas pandemi jalan langsung ngedrop jadi 7. Itu kan pasti ada bekas sendiri kan ya, struggle situ. Nah, itu gimana tuh biar bisa jadinya akhirnya bangkit lagi sampai sekarang mungkin udah puluhan lagi ya kok. Udah 50-an. Udah 50-60 lah. Ya. Kan ada yang memang kayaknya justru yang gulung tikar justru banyak banget gitu. Ini justru sekarang meningkat lagi gitu. Gimana kok? Ya hampir gulung juga awal-awal pandemi. Tapi kan sekarang masih jalan lagi kan. Ya cuma ya dapat support dari teman-teman. Untungnya teman-teman selalu support, kasih semangat, suruh sabar, apa segala macam. Masa pandemi itu ngomong kasar gini, biasa pegang MM-an uang. Ya betul ya. Tiba-tiba 10 juta aja nggak pegang. Wah iya. Aduh itu jauh banget. Cicilan 400 juta. Wah itu fixnya berarti kan? 400 juta harus ini ya. Saya drop bukan hanya secara materi, bahkan sampai ke mental. Ya pasti. Sampai ngomong kasarnya ketemu orang aja nggak berani, minder. Oh ya sampai segitu ya. Ya segitu. Sampai 6 bulan nggak keluar rumah kok. Itu. Nah akhirnya 6 bulan keluar rumah, kebetulan diajak teman untuk coba ngejalanin bisnis asuransi. Oh waktu itu oke. Ya namanya pebisnis nggak mungkin kan pengen jalan yang kecil-kecil kan. Betul. Akhirnya saya ngebangun namanya broker asuransi. Oke. Broker asuransi. Nah kalau ngomongin istilah di kasino itu ibarat satu koin. Sisa satu koin yang saya pertaruhkan di meja. Oh iya. Harapan kita menang dan ternyata kalah. Waduh. Drop saya kedua kali sampai saya harus diterapi di Bali. Waduh, wah itu udah benih banget berarti ya. Udah di Bali saya diterapi. Ternyata yang membuat saya semangat lagi itu satu. Oke. Di situ kita ketemu apa? Kalau bahasa Mandarinnya, tung te cen kan en, mengerti arti makna yang sangat dalam kata bersyukur. Disitulah saya mulai kembali lagi percaya diri. Nah, bayangin ibaratnya kan udah jatuh, ketimpa tangga, ditimpuk batu lagi, ya kan. Nah, pulang dari situ nggak nyangka ketemulah satu bisnis lagi yang tadi saya cerita itu. Nah, dari itu saya ingat banget nasihat seorang pebisnis. 9 tahun yang lalu ketika masa saya di Mochi. Yaitu penerbangan pesawat dari Taiwan ke Indonesia. Oh itu lagi pulang ya? Ya, lagi ngobrol dia ngomong begini ke saya. Ted, kita pebisnis nggak boleh punya satu keran.
Oke. Maksudnya kayak gimana, Pak? Dia bilang gini, coba perhatiin deh. Pebisnis mana yang punya satu bisnis? Ya. Lalu dia mengilustrasikannya, ambil satu pulpen, dia bilang begini. Kalau satu keran, kenapa? Ketika sumber ini mampet, kita nggak ada sumber lagi. Ya, betul. Untuk itu, kamu harus ciptakan, setelah ini autopilot, harus ciptakan keran kedua. Ya. Setelah ini autopilot, harus ciptakan keran lagi. Ya. Nah, nasihat itu teringatlah di masa pandemi itu. Mulailah saya buka hati. Ya. Buka hati untuk Cari. ngembangin bisnis-bisnis lain. Oke. Jatuh bangunnya dalam dunia bisnis, di situ saya belajar satu hal. Dan kalau mau pilih pun pilih yang terbaik. Ya, betul. Saya belajar ke Taiwan, saya pelajarin negara Jepang, Singapura. Ketemulah satu bisnis yang dimana ternyata di Indonesia itu masih belum kebuka. Oke. Yaitu bisnis networking. Oke, ya. Itu bisnis yang paling bagus di dunia. Di dunia justru ya, networking itu ya. Untuk itulah saat ini Mochi adalah plan A saya. Ya, betul. Keran pertama saya. Sekarang saya lagi ngebangun bisnis yang kedua ini. Oke. Berarti kemungkinan ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya. harusnya ya. Saya boleh mengibaratkan gini deh. Ya. Kalau ada uang 10.000, Ya. 20.000, 50.000, 100.000. Ya. Vano mau pilih yang mana? Kalau sekarang sih ya, pilihnya yang 100.000 nih. Ya, banyak orang yang bilang selalu pilih 100.000. Ya. Tetapi di mata seorang pebisnis, semua akan diambil. Oh iya benar. Peluang apapun Iya. akan diambil. Betul. Nah, dari konsep inilah saya banyak ketemu teman-teman anak muda. Saya selalu dobrak mereka sekarang. Yuk bangun plan B. Ya. Sehebat apapun, sejelek apapun kamu, baik pebisnis, apapun, setiap ketemu mereka bangun plan B. Yang siapa tahu plan B ini bisa menjadi plan besar kalian. Ya. Oke, good. Itu yang selalu saya dobrak mindsetnya. Good. Thanks banget tuh insight-nya. Berarti kesimpulannya memang kalau ya apalagi di dunia bisnis ya berarti ya kalau misalkan memang ya kita boleh yakin sama produk kita yang di awal tapi tetap punya secondary option-nya lagi ya. Harus punya ya. Melalui pengalaman hidup saya. Ya, apalagi memang sekarang dunia udah nggak bisa ditebak lagi ya kok ya dunia bisnis ini lah ya. Betul, kita coba deh. Sorry ini agak menyimpang dikit, tapi ini tentang kehidupan. Oh nggak apa-apa kok. Kita lihat kita ngomong Jabodetabek aja deh. Berapa banyak marketing hebat di Jabodetabek? Sangat banyak yang ditargetin setiap bulannya untuk perusahaan harus nge-chief dan mereka nge-chief. Iya betul. Pertanyaannya, ketika mereka tidak diperlukan, bagaimana? Oke. Ya, paham ya di sini ya? Iya. Paham ya? Dari mindset itu saya dobrak karena saya pribadi pernah di lingkungan saya sangat mengalami. Setiap bulannya nge-chief. Perusahaan dari nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Ya. Ketika terjadi satu slack. Ya. Mungkin dengan owner, mungkin dengan keluarga owner ataupun apapun itu. Ya betul. Atau dalam 1 bulan terakhir dia omset nggak capai. Ya. Tenang begitu aja. Oh, ya. Yuk bangun plan B. Ya, betul. Kalau mau bangun plan B pun plan B yang jangka panjang ya kan. Betul. Yang mungkin saat ini kita bangun itu nggak ada waktu, tapi bisnis ini tidak berhenti. Ya, betul. Seperti itu sih. Ya. Berarti mau nyari peluang yang jangka panjang lagi ya. Ya. Karena plan B kan. Karena plan B, betul. Plan B ya. Waduh, ini makin lama makin berat nih pembahasannya nih. Tapi oke, ini udah menjelang akhir ya kok ya. Ya, karena memang ada keterbatasan waktu juga. Tapi pengennya sih panjang nih ya. Kayaknya bisa 2 jam 3 jam juga bisa nih kayaknya. Pengalamannya banyak banget soalnya. Ya, mungkin dari ini mungkin ada pesan-pesannya kok ke para pebisnis yang memang lagi struggle-nya gitu kan. Ya, belajar dari pengalaman hidup saya. Ya kok. Ketika kita punya 10, jangan pakai semua. Pakai 3. Minimum 3 dulu. 3. Maksimal 5. Ya. 2019 saya pakai keuangan saya 10 saya keluarin semua. 9,9%.
yang nggak nyangka terjadi pandemi. Oke, betul. Akhirnya hampir membuat saya menjadi orang miskin. Oh. Pengemis. Iya. Dari belajar pengalaman itu. Iya, betul. Nah disitulah. Yang kedua, nggak ada orang susah. Oke. Saya punya satu pedoman hidup namanya S3. Apa tuh kok? Kalau bahasa Mandarinnya ire isan isyu. Oke. Ini yang sangat ngerubah hidup saya. Oke. Dalam perjalanan hidup saya. Oke. Satu hari ya artinya apa? Dimana kita mencari uang. Oke. Mencari nafkah. Satu kebaikan dimana kita wajib setiap hari melakukan kebaikan walaupun itu kecil. Iya. Ketika dua ini dikombinasikan akan menjadi ibadah yang besar buat kita. Wah. Artinya apa? Ketika kita bekerja mencari nafkah, orang-orang yang kita temuin akan selalu mendukung kita dan support kita. Ya, betul. Banyak orang yang ceritakan ini akhirnya berubah. Dan kebaikan yang paling mudah itu apa? Sedekah. Oh iya, betul. Saya suka ngajar anak-anak saya juga. Setiap hari wajib. Ya. Walaupun cuma sisihkan 1.000. Ya, sisihkan. Disitulah ketika dua power ini menyatu. Wah. Apapun yang kita kerjakan pasti jadi berkah. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu sih. Wah, aduh, itu pesannya sangat ini banget ya, dalam banget ya. Makanya, yang tadi saya cerita, ya kan. Saya itu tanpa sadar menjadi small inspirator bisnis dan kebaikan. Iya benar, ada small ya, ada kebaikannya juga. Bisnis dan kebaikan itu jadi satu. Betul. Nah ini FYI juga kan ini akan jadi penutup podcast season 1 kok ya. Tadi kita udah bilang ya. Nah ini tutup dengan gong banget nih. Jadi banyak insight-nya lebih deep lagi gitu kan. Dari sisi manfaatnya ya kan. Berarti kan bisnis itu bukan sekedar mencari uang aja, tapi mencari berkahnya juga ya. Kalau ini ya. Secara jangka panjang. Jangka panjangnya juga ya. Secara jangka panjang. Dimana dibikin mochinya juga harus ya ibarat tuh kayak apa tadi namanya, kayak kita lagi zikir gitu atau misalnya kayak ya tasbih kan dari pembuatannya sampai ngebikin satu mochi itu satu doa terus. Itu udah luar biasa itu insight dari kami. Saya pernah ada satu warung kecil. Saat itu saya suka bawa motor dan suka nongkrong lah begituan lah. Warung dia sepi, lalu ya kan. Saya cuma cerita. Kalau warung sepi ngapain? Ya nungguin orang. Iya benar. Bagaimana manfaatin warung sepi? Itu kan banyak barang tuh. Iya betul. Yang kaki 5x5 itu ya. Bagaimana iseng setiap barang itu kamu doain. Kalau kamu memang Islam baca Bismillah, Bismillah. Kalau kamu Kristen dalam nama Yesus dalam nama. Kalau kamu Buddha. Iya. Daripada bengong kok. Ya. 3 bulan kemudian saya balik ke situ udah nggak ada di situ. Oh, di kemana? Cerita dari orang katanya dia pergi buka toko. Wah keren. Nah itu real story langsung. Dan gak ada kontekan lagi ya. Cerita dari masyarakat situ. Keren. Itu udah inspirasi lagi ceritanya kan udah banyak banget inspirasinya. Banyak banget. Ya pelan-pelan kebentuk sih ya. Mungkin nanti di kesempatan podcast boleh kita sharing-sharing lagi kok kalau ada waktunya. Siap. Jadi terteguh lagi nih saya nih gitu kan. Oke. Terima kasih Ko Atet udah datang. Sama-sama. Suatu kehormatan buat saya nih bisa ngundang Ko Atet ke sini. Pas banget di episode terakhir di season kita pertama gitu. Semoga doain juga ini program ini tetap jalan ya Ko ya. Amin. Agar bisa menginspirasi yang lain. Paling penting apa? Bukan siapa yang hebat. Tapi siapa yang mau bertahan dan terus melakukan. Wah tuh buat teman-teman ya tuh didengarkan ya. Dengar tuh, bukan siapa yang hebat tapi siapa yang bertahan dan terus melakukan. Oke, terima kasih Ko Atet. Nanti hati-hati di jalan. Terima kasih mochi-mochionya juga. Sama-sama, jangan lupa dibeli nih di Jabodetabek kayaknya semua mall udah ada nih ya kan, jadi nggak mungkin nggak nemuin ya. Oke. Kita sudahi dulu untuk podcast kali ini, terutama di Possessive ya. Jadi ini episode terakhir di kenapa? Oh ada 20 video, pas banget ya 20 video ya. Oke.
Di season pertama ada 20 video ya, nanti kita akan bikin playlist sendiri. Jadi terima kasih yang udah nonton dan yang udah setia nonton. Sampai ketemu di season berikutnya. Oke. Jangan lupa subscribe channel kita, dan jangan, kalau misalkan bermanfaat ya silakan di-share lah ke yang lain. Oke. Thank you. Sampai ketemu lagi. Bye. Thank you. Thank you, Ko.